Baik, pemirsa dan hadirin yang kami hormati, kita langsung saja menuju ke acara pertama, yaitu penajaman visi dan misi. Dan kali ini adalah pertemakan infrastruktur. Ya Pak, ya ini sudah siap. Dan langsung kami persilakan untuk pasangan calon nomor 1 untuk memulainya. Terlebih dahulu, 5 menit Pak waktunya. Ya. Silakan bisa dibantu oleh calon wakil gubernurnya. Ya. Dan tidak sampai 5 menit jika tidak apa-apa, maka waktu yang tersisa akan diberikan kepada panelis untuk melakukan penajaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bagi kita semua. Para panelis dan hadirin, calon gubernur dan wakil gubernur pasangan nomor 3 yang saya hormati. Secara singkat tadi sudah saya sampaikan, apa yang kami rumuskan dalam visi kami ini adalah aspirasi warga Jakarta. Mereka ingin Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan Jakarta yang maju terus. Kemudian Jakarta yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Untuk itu kami sudah menyiapkan rencana dan plan of action yang jelas. Yang berkaitan dengan infrastruktur, saya kira ini terus terang ada kaitannya secara langsung dengan transportasi, dengan tata ruang, dan juga dengan pengendalian banjir. Saya paham bahwa pengendalian banjir itu sekarang bukan lagi prioritas yang paling tinggi, tapi kemacetan barangkali merupakan prioritas yang paling tinggi, yang tentu erat sekali kaitannya dengan tata ruang. Bapak Ibu yang terhormat, Jakarta alhamdulillah sudah punya pegangan yang jelas, yaitu RT/RW tahun 2010 sampai tahun 2030. Pekerjaan besar yang berikutnya dalam tata ruang ini adalah membuat rencana detail. Rencana detail di mana saya ingin garis bawahi. Ini konsisten dengan keinginan kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yaitu kita akan menggunakan asas-asas transparansi dan asas-asas partisipasi publik yang seluas mungkin. Ya. Oleh karena itu, proses peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang ini sedang berjalan dan akan mudah-mudahan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, karena rencana detail ini akan merujuk kepada setiap kecamatan yang ada, maka partisipasi publik, khususnya di kawasan-kawasan tersebut atau di wilayah-wilayah tersebut, tingkat kecamatan tersebut, akan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh publik. Dan daripada itu ini tidak berdiri sendiri. Ini harus diikuti dengan upaya penataan birokrasi yang sejalan dengan maksud dan tujuan tata ruang ini. Oleh karenanya sejak beberapa tahun yang lalu, kami sudah melakukan restrukturisasi birokrasi di Jakarta ini. Nanti mungkin akan kita dalami bersama dengan salah seorang panelis lainnya. Tapi yang jelas, upaya ini sudah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Mengapa saya bilang menggembirakan? Ada key performance indicator-nya. Ya. Yang jelas, seluruh kegiatan pembangunan di DKI Jakarta ini yang mungkin itu sudah berorientasi kepada komunitas. Jadi community centered atau community based development. Ini yang akan menjadi aturan main yang kami tawarkan ke depan. Ya. Sebab masalah apapun, ya, kalau kita coba selesaikan pada level yang lebih tinggi, ini akan sulit melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat inilah yang akan menjamin solusi yang tepat dan solusi yang lebih cocok dengan kepentingan masyarakat atau komunitas tersebut. Ibu Bapak yang terhormat, saya mohon izin untuk berpindah ke arah kemacetan. Kita tahu semua bahwa setiap hari jumlah kendaraan itu bertambah dan pada saat yang bersamaan kita mengalami keterbatasan kemampuan untuk melebarkan ruas jalan atau jaring jalan yang ada di Jakarta. Rasio jalan di Jakarta itu 6,2% dibandingkan dengan Singapura 12%. Ya. Kemudian mengenai banjir, kita sudah melaksanakan sebagian besar dari sarana pengendalian banjir di Jakarta. Yang akan kita lakukan tawarkan beberapa tahun ke depan adalah pengerukan. Yang pengerukan akan menambah kapasitas saluran-saluran air, sungai, dan penghubung di Jakarta ini. Dengan demikian, tekanan banjir akan lebih jauh bisa kita turunkan. Saat ini sudah berkurang 40%, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan akan berkurang lagi
kurang lebih 30%. Semuanya terukur, semuanya ada performance Waktu indicator tinggal yang jelas. 30 Bukan detik, Bapak. sekedar ilusi yang kami tawarkan kepada Jakarta. Yang kita tawarkan kepada Jakarta adalah solusi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya langsung kami persilakan ke panelis pertama yang membawa bidang infrastruktur, Bapak Yayat Supriyatna. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Untuk nanti bisa berdiskusi ya selama 2 menit dengan panelis. Silakan pertanyaannya Pak Yayat. Selamat malam Bang Foke dan Bang Nara. Saya sebetulnya ingin mendalami salah satu misi yang dicanangkan oleh Bapak, yaitu tentang mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk mensejahterakan masyarakat. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana komitmen Bapak terhadap Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang pola transportasi makro di Jakarta. Karena kalau mengacu kepada itu, seharusnya target pembangunan busway itu sudah seharusnya selesai pada tahun 2010 karena mengacu kepada pasal 7 tentang target pencapaiannya. Audiens tenang. Kemudian yang kedua, Kalau saya tidak diberi waktu untuk menjawab, ini tidak fair. nanti sebentar ada pertanyaan belum Nanti selesai Pak. ada waktunya Bapak. Kedua, itu tentang kebijakan Bapak untuk menghentikan pembangunan monorail. Itu juga menjadi pertanyaan warga, bagaimana sebetulnya strategi untuk menggantikan monorail ini. Kalau digantikan dengan elevated bus lane, berarti ada kekurangan dari PTM ini. Kira-kira menurut Bapak, apa yang salah dari PTM yang ada sekarang ini? Kemudian yang kedua, bagaimana komitmen dan strategi Bapak agar apa yang ditargetkan di dalam PTM ini bisa dicapai dalam waktu secepat-cepatnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bapak 2 menit. silakan langsung menjawab, Pak. Mulai dari sekarang. 2 menit. 2 menit Pak waktunya. Ini menjelaskan hal yang rumit dalam 2 menit, saya kira merupakan tantangan tersendiri. Kang Yayat, kita tetap konsisten. Ya, audiens tenang. Audiens tenang. Kita tetap konsisten melanjutkan pola transportasi makro tersebut. Yang saya sudah selesaikan sekarang adalah panjang koridor yang hampir 2 kali lipat daripada saat saya mengawali masa jabatan saya. Jumlah penumpangnya akhir tahun ini sudah mencapai 129 juta penumpang per tahun. Pada saat awal itu baru 66 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan monorail ini sebetulnya adalah berpulang kepada investor. Kegagalan itu bukan kegagalan pemerintah. Kegagalan ini ada pada pihak investor. Ya, Pak Yayat saya kira tahu, mohon jangan diinterupsi dulu karena waktu saya juga terbatas. Kemudian, ya, solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang paling tidak membebani rakyat Jakarta. Itu yang kita tawarkan. Ya. Ya, Kalau audiens kita tenang. lanjutkan monorail ini, ada investasi yang sangat besar yang kita perlu keluarkan. Kemudian lebih lanjut, tidak ada swasta yang bisa membiayai. Pengalaman jangan terulang. Ini harus merupakan proyek pemerintah. Oleh karena itu, kita memilih busway yang sistemnya sudah kita kenal. Kemudian sistem ticketingnya untuk diintegrasikan ini lebih mudah. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa subsidi atau shortfall yang diharapkan dari proyek monorail ini terlalu besar. 30 detik terakhir, Pak. Terlalu besar. Sehingga ini akan menjadi beban jangka panjang untuk warga Jakarta. Ini harus kita kurangi dan tidak boleh kita terima begitu saja. Lagi pula mana ada shortfall diberikan kepada pengelola swasta untuk satu proyek yang investasinya oleh swasta. Ini tidak adil, tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi pola transportasi makro akan kita teruskan. Berikutnya kepada pasangan calon nomor 3 untuk mempersiapkan visi misi ya. berjamaah untuk infrastruktur. Kepada Pak Fauzi Bowo dan Pak Narwi Rami, silakan kembali duduk selagi menunggu. Silakan Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama 5 menit dari sekarang. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sangat tulus terima kasih ini kepada masyarakat pemilih seluruh warga DKI Jakarta yang telah memenangkan Jokowi Basuki di putaran pertama. Audiens tenang. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal perubahan Jakarta. Saya ingin langsung ke action, jadi saya tidak ingin memberikan bayangan-bayangan yang terlalu sulit-sulit. Yang pertama masalah
penjarangan hunian ini yang ada di kampung-kampung kumuh. Karena ke depan yang ingin kami lakukan adalah pembangunan yang tidak dimulai dari senternya kota. Pembangunan tidak dimulai dari Kuningan, Tamrin, Sudirman. Tetapi pembangunan yang dimulai dari kampung. Ini yang ingin kita lakukan. Sehingga nanti hunian-hunian yang seperti ini di bantaran Ciliwung akan kita desain dengan sebuah desain kampung susun seperti ini. Kampung susun, bukan rusun, tapi kampung susun yang pertama. Kemudian kami juga ingin membuat sebuah kampung yang sehat. Artinya apa? Kampung ini ada ruang terbuka hijaunya komplit, kampung yang punya ruang publik yang komplit, kampung yang punya drainase yang baik, kampung yang punya komunal septic tank yang jelas, sehingga kampung-kampung kumuh, kampung-kampung yang ada di DKI ini menjadi sebuah kampung yang sehat. Kemudian juga yang di bantaran sungai, ada beberapa juga nanti yang akan kita bangun yang namanya hunian kampung deret seperti ini. Dan ini sudah saya komunikasikan dengan warga di bantaran, dialog. Ini yang paling penting dengan warga itu ada dialog. Mereka sudah setuju, Pak, kami jangan digeser, tapi jangan direlokasi, tetapi kalau hanya digeser kami mau dan siap untuk dibangun hunian kampung deret seperti ini. Kemudian yang dengan kanan kiri rel, kami nanti juga akan kerjasama dengan PT KAI untuk membuat hunian kampung susun seperti ini. Ini bukan rusun, tetapi sekali lagi kampung susun berbeda. Karena ini ruang terbuka hijaunya ada, ruang publiknya ada, komunal septic tanknya ada, drainase yang baik juga ada. Kemudian yang kedua mengenai transportasi masalah macet. Kita tahu bahwa yang namanya MRT itu blueprint-nya sudah ada 20 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang barangnya belum pernah kelihatan, digali juga belum, apalagi barangnya juga belum pernah kelihatan sampai sekarang. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah bagaimana mengeksekusi itu. Kemudian segera melaksanakan itu, dan kemudian dikawal dengan sebuah manajemen kontrol yang baik. Saya juga menawarkan sebuah transportasi massal dengan monorail kapsul seperti ini. Titik-titiknya sudah ada semuanya. Ini. Kemudian monorail kapsulnya seperti ini. Ini sangat simpel, sederhana, dan yang paling penting tidak ada pembebasan tanah untuk ini. Dan yang kedua juga hijauan rambat bisa juga ada di sini sehingga menambah ruang terbuka hijau. Kemudian yang ketiga ini lebih murah kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dengan monorail kapsul. Tinggal 1 menit. Ini bisa susun 2 dan bisa 4 monorail dalam 1 tiang. Ini penting sekali untuk mengangkut orang lebih banyak lagi. Bisa di median jalan dan bisa di kanan kiri jalan. Kemudian untuk banjir, kami menawarkan yang namanya water storage dan water injection. Ini yang lain-lain saya kira tidak perlu saya ceritakan bagaimana banjir kanal itu harus diselesaikan, bagaimana Cengkareng drain itu harus diselesaikan. Tetapi dengan yang namanya water injection nanti akan lebih mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan air, yang namanya dengan lapisan permukaan Pak Joko, air tanah. waktu sudah habis. Terima kasih. Langsung kami persilakan Pak Yat sebagai panelis pertama untuk memulai. Selamat malam Bang Joko dan Bang Ahok. Saya orang Betawi aja. Begini, mudah-mudahan apa yang tadi ditayangkan, ditampilkan tidak sekedar janji. Karena dalam realitasnya banyak kebakaran di Jakarta, di kampung-kampung kumuh, dan upaya untuk membangun rumah susun sewa yang murah atau rumah susun yang murah di tengah kota sangat sulit di Jakarta.
Lebih dari 20 tahun semenjak bangunan rumah susun Ben Hill dibangun, sampai sekarang bisa dikatakan Pemprov belum terbukti bisa mampu apa seperti yang ditayangkan Bapak tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana strategi Bapak untuk bisa membangun rumah susun yang murah? Karena satu hal, Pemprov sebetulnya punya aset hampir 17,4 triliun berupa fasos fasum yang masih menjadi tanggung jawab pengembang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dijanjikan kalau hanya dalam 20 tahun Pemprov tidak bisa membangun dalam satu kawasan saja, sementara yang ingin kami tanyakan, berapa lama kira-kira apa yang ditayangkan tadi bisa direalisasikan dalam waktu 5 tahun ini? Baik, silakan dijawab, waktunya 2 menit. Pak Yayat, kita ini sebetulnya anggarannya kan besar sekali. 5 tahun yang kemarin ada 140 triliun. 5 tahun ke depan perkiraan saya ada 180 triliun. Kalau mau membuat rumah yang tadi saya ceritain, itu sangat mudah sekali. Sangat gampang sekali. Tinggal niatnya, punya niat atau tidak punya. Keberpihakan kita kepada Kemudian diharap tenang. kepada rakyat kecil ada atau tidak. Kalau ada ini sangat mudah. Ke depan 180 triliun, itu uang yang sangat besar sekali. Satu rusun kira-kira hanya habis antara 12 sampai 14 miliar. Mau buat apa lagi gitu. Saya berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di bantaran Ciliwung, di Bukit Duri, untuk menggeser mereka kurang lebih 870 rumah atau KK, itu hanya dibutuhkan uang kira-kira 24 miliar. Ini kan uang kecil sekali, tinggal niat kita mau atau tidak mau. Ya, saya tambahin, prinsip infrastruktur, kita harus mengkombinasikan antara tata kota dengan transportasi. Jadi sepanjang jalan Transjakarta itu harus dibangun rumah-rumah murah itu. Di Jakarta saja kita akan membuat misalnya deputi gubernur, itu harusnya digabung antara tata kota dengan transportasi, bukan di perdagangan misalnya. Nah, kalau itu dilakukan, 30 detik terakhir, Pak. Masyarakat yang miskin dan menengah ini bisa dekat akses dengan transportasi. Jadi semua pembangunan tata kota harus dihubungkan dengan transportasi, seperti suami istri, tidak bisa kita pisahkan. Nah, itu yang akan kami lakukan, yang selama ini Jakarta tidak lakukan itu dengan baik.